Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh berkah untuk melaksanakan kegiatan tugas PKG PJOK Bukti Karya Berbagi Praktik Baik yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Angga Nugraha. Ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui, yaitu salah satunya pembukaan yang sedang saya laksanakan sekarang, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjaran yang akan diwakilkan oleh Bapak Supriyana. Kepada Pak Supri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mengucapkan Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka PKG yang memenuhi tugas kedua warga yang ini menjadikan motivasi buat kita semua ya, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi hal-hal yang baik yang positif ya untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi ilmu mah di mana ya adanya ya, kurang boleh kalau ada ilmu gitu. Tapi sekarang banyak ya. Dan juga dalam hal untuk meningkatkan kualitas kita melayani anak didik ini ya, satu mungkin ya kita juga jangan menutup mata, menutup telinga, tapi juga buka mata, buka mata hati, buka hati kita untuk mempelajari kasus-kasus yang ada di masyarakat tentang pendidikan. Jangan sampai kita menjadi misalkan salah kita. Prosedur kita laksanakan, kode etik kita laksanakan ya sebaik mungkin untuk melayani anak-anak kita dalam mencapai kepentingan. Mudah-mudahan kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi langsung oleh Bapak Angga Nugraha. Kepada Bapak Angga Nugraha, kami persilakan. Terima kasih, mohon izin berdiri, Pak. Bismillah, alhamdulillah, segala ilaha illallah, wa syarikalah, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Supri yang telah mewakili kepala sekolah untuk berada di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu jajaran manajemen sekolah, baik dari kurikulum, Pak Isan, Pak Dede, Pak Salahuddin dan rekan-rekan yang lain, dari Sarana dan Bu Yeni, Pak Agus, terima kasih banyak. Kemudian dari kesiswaan ada Bu Dini dan Pak Supri yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama kemudian dukungan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, untuk kegiatan ini akan saya mulai terkait dengan praktik baik. Jadi praktik baik ini merupakan tugas akhir yang harus saya tempuh dalam kegiatan PKG yang berawal dari rencana tindak lanjut yang saya lakukan di kelas yang saya ajar, yaitu setelah saya menganalisis permasalahan yang terjadi, ada beberapa model yang ingin saya terapkan, artinya model pembelajaran mulai dari SEM telah saya laksanakan. SEM itu adalah sport education model yang tidak hanya menuntut aktivitas gerak, tapi juga meningkatkan wawasan serta cara berorganisasi di dalam olahraga. Nah, yang akan saya angkat hari ini
pendidikan gerak. Tentu nanti ada alasannya. Nah, temanya adalah bugar. Bugar itu budaya gerak SMA Banjaran. Nanti akan kita ulas lebih dalam. Apa itu bugar, untuk apa, dan bagaimana cara melakukannya. Silakan Pak Eksa. Jadi apabila kita tinjau dari latar belakang permasalahannya, yaitu rendahnya tingkat kebugaran jasmani siswa SMA Banjaran. Hal ini ditunjukkan oleh data hasil tes kebugaran melalui bid tes. Kami bekerja sama dengan MGP PJOK SMA Banjaran mulai dari kelas 10, 11, dan 12 untuk melaksanakan bid tes. Mohon maaf apabila waktu itu membuat galau ibu-ibu dengan suara audio yang kami pasang di lapak, karena memang itu tujuannya untuk mengukur kebugaran jasmani. Nah, ternyata setelah kita laksanakan pengukuran mulai dari kelas 10, 11, dan 12, data menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani siswa SMA Banjaran itu tergolong rendah. Sementara di sisi lain, kebugaran jasmani ini merupakan modal utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Apalagi bila disandingkan dengan sekolah kita yang realitanya itu full day. Apabila full day, tentunya tingkat konsentrasi itu sangat dituntut untuk baik. Nah, kenapa jadi ketemuan ini? Karena merujuk kepada arti dari kebugaran jasmani tersebut. Apabila seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik, tidak akan mudah lelah dan akan masih mampu melaksanakan aktivitas meskipun dalam kondisi yang lelah. Dan ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, baik guru maupun siswa. Terkabayang Bapak Ibu ketika kita belajar mulai jam 7, kemudian di jeda istirahat kedua jam 12, saya yakin tingkat konsentrasi anak bisa menurun. Dan saya telah melakukan survei secara langsung kepada anak di kelas 12, mulai dari kelas 12 kelas 1 sampai 12 IPA 6. Saya melalui teknik wawancara langsung. Saya tanya kepada anaknya, betul tidak kemampuan konsentrasi kami itu tidak lebih dari 35%. Jadi mereka jawab betul-betul itu. Itu bisa dibuktikan ketika saya berinteraksi dengan anak. Ada satu kasus Bapak Ibu yang menurut saya agak menarik ya. Budak teh kieu mah ketika guru menjelaskan. Ketika kita tanya, mereka malah memberikan senyuman bukan memberikan jawaban. Artinya mau tapi fokus kurang dan konsen kurang. Pernah Bapak Ibu alami ketika belajar seperti itu. Nah itu sangat relevan dengan tingkat kebugaran jasmani untuk anak. Makanya saya usullah model pembelajaran aktivitas gerak supaya membiasakan gerak untuk mencapai tujuan kebugaran jasmani yang baik. Seperti itu. Next Pak. Nah, analisisnya tadi telah saya sampaikan karena rendahnya tingkat kebugaran jasmani berarti harus ada upaya peningkatan kebugaran jasmani melalui pembelajaran aktivitas gerak dengan memperkenalkan model pendidikan gerak pada materi aktivitas ritmik. Nah, jadi di sini saya membuat proyek Bapak Ibu untuk meningkatkan aktivitas gerak itu anak kelas yang saya ada itu dibagi kelompok secara klasikal, kelompok besar dalam satu kelas. Jadi mereka saya suruh untuk membuat koreo mulai dari pemanasan, gerakan inti dan gerakan pendinginan di dalam senam aerobik. Mulai dari gerakan mulai seperti apa, kemudian nanti musiknya seperti apa yang dipakai. Yang jelas acuannya harus relevan antara musik yang dipergunakan dengan gerakan yang dipraktikkan seperti itu. Nah nanti setelah melalui analisis ini, melalui proyek yang saya sampaikan kepada siswa itu akan siswa tampilkan nanti, dan kita akan menilai bersama-sama dengan seluruh guru PJOK yang ada di SMA Banjaran untuk memilih mana yang terbaik. Next Pak. Nah,
beberapa pertemuan untuk menampilkan nanti kalau yang telah dibuat daerah tersebut. Kemudian setelah selesai proyeknya, kemudian diaplikasikan secara maksimal dan diikuti oleh seluruh warga sekolah SMA Banjaran setiap hari Jumat pada kegiatan budaya gerak SMA Banjaran. Nah ini maksudnya begini Bapak Ibu, nanti anak yang terbaik setelah kita mulai itu akan menjadi hormat bagi seluruh warga sekolah. Dengan maksud kita mengadakan senam bersama di SMA Banjaran, baik guru, TU, siswa. Intinya untuk apa? Tadi untuk membiasakan aktivitas gerak, membudayakan gerak, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti itu. Inilah program dari rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang saya lakukan di dalam kelas. Kemudian saya angkat dan saya usulkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi satu program kegiatan bagi seluruh warga SMA Banjaran di sekolah ini. Nah itu Pak, Mas Udin. Dan kemarin saya sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pak Ismail sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau berkata, Pak mudah-mudahan terrealisasi. Karena alhamdulillah ternyata baik Bapak Kepala Sekolah maupun Pak Ismail satu pandangan dan satu pemikiran. Bukan siswanya saja yang butuh bugar, tapi guru butuh bugar. Seperti itu. Next Pak. Nah, tujuan dari kegiatan ini antara lain memahamkan, menanamkan, dan membiasakan budaya gerak bagi seluruh warga SMA Banjaran. Tentunya agar tingkat kebugaran jasmani warga SMA Banjaran itu dapat berada pada belajar yang baik. Bapak Ibu, kenapa saya berpikir sampai dengan sejauh ini? Karena mungkin ini bentuk dari kasih sayang saya kepada SMA Banjaran, baik siswa dan guru-gurunya. Seperti itu, karena hanya dengan kebugaran jasmani yang baik, kita dapat stabil ya, dalam mengarungi perjalanan mulai dari pagi hari jam 7 sampai dengan jam 15.30. Saya akan ulas sedikit sebelum saya tutup. Bapak Ibu, mungkin bagi sebagian orang untuk melakukan aktivitas gerak atau berolahraga itu berat. Jadi bohong kalau kata bilang rindu yang berat, tapi olahraga yang berat. Karena berbagai alasan, sibuklah, tidak memiliki sarana prasarana lah, ngurus budak lah, dan lain-lain. Jadi berat, padahal sesungguhnya Bapak Ibu melalui aktivitas olahraga ini yang unik. Pertama, saya selaku insan olahraga, di dalam olahraga itu ketika kita melakukan aktivitas olahraga akan membentuk satu hormon endorfin. Jadi hormon itu adalah hormon yang memicu rasa bahagia. Makanya sekarang mulai muncul tren olahraga yang mungkin dulu mah dilakukannya biasa, tapi sekarang dibuat biasa seperti fun run. Sekarang fun run menjamur, bahkan Dr. Richard Lee pun selebritis banyak yang terjun di ranah tersebut. Karena kalau berolahraga sendiri memang menjenuhkan, tapi ketika bareng-bareng dan dikemas dalam satu kegiatan yang luar biasa, jadi happy. Kemudian ada mudah-mudahan juga Bapak di SMA Banjaran untuk kegiatan ini dapat terrealisasi secara bersama-sama, masalah mudah, meriah, dan menyenangkan. Itu tujuannya sehingga guru-gurunya pun menjadi sehat lahir dan sehat batin. Amin. Next Pak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dan rekan sekolah dapat memahami maksud dan tujuan dari kegiatan ini, dari penjabaran yang saya sampaikan. Intinya saya ingin semua warga SMA Banjaran itu sehat-sehat semua. Bukan hanya sehat tetapi juga karena orang sehat harus berbugar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk 2 orang penanya dulu. Terus yang sesi kedua untuk 1 orang penanya. Kita lanjut saja langsung di sesi pertama untuk 2 orang penanya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Silakan. Makanya aku menguatkan ya. Begini Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berolahraga ya, kalau sendiri memang aku itu olahraga itu memang kriya ya. Terus satu lagi, ini saya lihat di tempat-tempat terapi gitu ya, tidak ada ibu-ibu lawan usia ya, mungkin mau atas. Itu sebenarnya jadi bahkan ibu saya sendiri cinta bahwa akhirnya sehat, ternyata dia tuh ya sampai gerak-gerak. Itu yang membuat sehat dia itu menurut saya bukan lakinya, tapi keadaan hatinya jadi bahagia. Nah dari itu menurunkanlah mungkin imunlah dari tubuh kita, lalu jadi kekerasan dan sebagainya. Ya, benar gitu. Sekarang kebugaran itu tidak bukan olahraga berat ya, paling gerak tubuh lah dan sebagainya. Nah itu bagus sekali kalau dia sama belajar, misalkan dalam hal Jumat ya. Hari Jumat ada Jumat bersih, ada Jumat bersih, terus nasihat, ya. Nah itu biasanya, dan ini juga sudah lama sebenarnya dari tahun berapa tuh ya, itu ada disebut dengan SKT senam, SKT, ya, SKT dari pol 1 2 dari SKT ya, gerakan juga sama apa nih? Nah, cuma dari sini ke sini, entah bagaimana, ya, kayak zaman kritik, tapi tidak membangunkan kritikan. Malah, jika hal-hal yang positif, yang baik itu dunia orang dunia pendidikan ini tinggal dulu. Ya, padahal sangat membantu sekali dalam membentuk karakter anak. Ya, terutama disiplin. Ayo nama tinggal ya, sudah mengenal bicara naik nasional dan sebagainya. Ya, ya. Nah, kedisiplinannya berkurang. Kalau saya hari ini nggak masalah, Bapak Ibu. Ya, hari ini yang bisa 2-3 tahun anak kalau itu nggak masalah bagi saya. Tapi ya akan bermasalah nanti 2-30 tahun yang akan datang. Bagaimana nasib Indonesia? Itu ada konsumnya. Kita banget. Terima kasih Pak Sarjana. Selanjutnya 1 orang lagi, silakan. Pak Wildan. Di sini kan olahraga itu berat ya. Misalkan kita tiap hari dalam waktu 45 menit jalan kaki, apakah itu termasuk olahraga atau bukan? Baik Pak, saya jawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya, ketika kita jalan kaki 45 menit, apakah termasuk olahraga atau tidak? Betul Pak? Betul. Nah, jadi ada poin di dalam bagaimana kita membedakan yang olahraga atau tidak. Boleh saya bertanya sebelumnya, Bapak Ibu? Maka dijawab biasa aja, nggak usah tegang, nggak mau disatukan. Tukang beca disebut olahraga, kamu sih yang tidak? Jangan pakai beban juga. Apalagi kalau nanti orang yang memang overweight dan beca tersebut dikuasai besi mana, bebannya berlipat. Tapi kenapa tidak dikatakan orang tersebut sedang berolahraga? Nyanyi. Tapi pertama tujuan. Yang kedua ada aktivitas yang struktur. Boleh dari gerakan memasak, gerakan berdiri, dan pendinginan. Atau kalau kita sadari Bapak Ibu ketika ada dari luar guru harus mengajar di kelas IPA yang belum di sana. Terus jam ya,
satu hari 4 jam misalkan ya. Di ruang guru ke pojok sana, balik lagi ke ruang guru ke pojok lagi, belum di kelas nulis, jalan-jalan periksa tugas anak. Saya kira dalam satu hari Bapak Ibu itu lebih dari 1000 langkah. Tapi karena tidak terstruktur, bukannya malah enak ke badan, bukan malu saya jadi. Jadi itu, lada segala alasan yang tidak terungkap juga. Nah itu, ya itu karena memang gerakannya tidak terstruktur. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau olahraga, kaidahnya harus paham dulu. Ada pemanasan, inti, dan bina. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Puas atau tidak Pak? Puas. Maaf kalau tidak puas saya kasih bukan Pak. Ayo Rik, Capek, Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu untuk satu orang penanya. Silakan Bapak Ibu. ibu-ibu. Ya, saya. Oke, silakan. Capek juga. Dan struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Angga atas programnya. Mudah-mudahan saya apresiasi sih. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya ya SMA jalan ini ya. Karena memang kita itu sangat membutuhkan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun yang akan datang. Jadi setelah liburan ya kita nanti beberapa itu kerjaan yang padat juga mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun depan. Terus pertanyaannya tadi nyambung dengan Wilda kan tadi Pak Ahmad menjelaskan perbedaannya itu kan struktur ya kalau olahraga. Jadi ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Kalau dari segi gerakan itu perbedaannya apa ya antara pemanasan, inti? Apakah ada perbedaannya atau bebas itu dari segi gerakan? Ya. Itu yang pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya jadi perbedaan gerakan antara pemanasan itu dan pendinginan. Baik, yang saya jawab, terima kasih Bu Dini atas apresiasi dari apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan juga sebelum Ramadan bisa kita coba Bapak Ibu ya program ini Pak, mohon dukungannya Bapak. Ya, Terus untuk perbedaan gerakan tentu saja ada Bu. Untuk masalah pemanasan, gerakan yang dilakukan dalam pemanasan itu banyak sebetulnya. Ada peragangan statis, dinamis, sampai dengan PNE. Kalau saya jelaskan, saya jelaskan di foto ini akan panjang. Tapi nanti Bapak Ibu kalau memang misalkan ingin membuat suatu program olahraga, baik itu program kebugaran, program penurunan berat badan, dan program pememukan, maka bisa hubungi saya. Nah itu kan unik kan? Program pememukan sebelumnya banyak orang yang memang berat badannya di bawah, ini naik. Saya kan ada pertanyaan begini. Ulang nah, rumah gede, yang hanya pegang wae gitu kan. Saya tanya udah minum obat cacing, yes. Tapi enggak, ada yang salah misalkan ya. Saya kasih program, alhamdulillah terjadi peningkatan sebenarnya sini program saya ini. Secara tidak disadari, pada dek pada saya ajak olahraga, alhamdulillah sekarang sudah terlihat berubah sedikit. Alhamdulillah. Nanti programnya harus diadakan lagi dulu pas susah mulai olahraga. Sekarang sudah melakukan lebih, mungkin kita buat program untuk mengidealkan. Nah, Ibu tadi terkait ya, untuk peregangan yang akan saya bahas, gerakan itu meregangkan badan secara statis diam. Misalkan contoh mendorong kepala ke atas selama 16 hitungan. Tapi ini yang jarang orang pahami, termasuk tidak semua olahraga pun terhadap gerakan pemanasan. Jadi pada saat pemanasan, contoh kita mendorong, Bapak Ibu waktu saya umur sekolah SD itu olahraga, olahraga. Nah saya selalu ingatkan kepada anak didik saya ketika peregangan, apabila peregangannya memang menggunakan statis, dia di tempat misalnya gerakan satu pertama mendorong kepala ke atas dorong. Silakan lakukan 8 hitungan, itu tidak maksimal, minimal 15 hitungan. Dan cara mendorongnya, ketika kita mendorong
sudah sakit baru dihitung. Kamu kieu berapa? Itu doa sampai terakhir itu jaga masuk kok tapi diisi kayak dari SMA itu. Jadi jangan itu terjadi tergantung dengan kemampuan tubuhnya masing-masing. Misalkan saya tarik segitu belum sakit, karena memang sudah terbiasa. Tapi ada yang lain ditarik segitu udah sakit dah, baru masuk hitungan. Dan sebetulnya di dalam pemanasan ini tidak boleh main-main ya. Bisinya malah bergerak. Makanya saya rewel kadang dulu olahraga saya punya anak buka haliwang, video bahasa yang seperti saya ini intonasi gaya bicara jangan adalah orang yang bisi cilaka. Nah, jadi contoh modal tangan. Jadi harus terstruktur kalau kita melakukan olahraga di rumah. Karena tidak di hotel dengannya olahraga di rumah. Jadi kalau pemanasan statis terstruktur dari kepala, berarti start kepala urutannya tangan, dari tangan ke pinggang dulu. Udah enggak? Jadi kan pinggang bisa di dorong ke kanan, dorong ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Nah itu kan dari pinggang ke lutut dulu. Ada sendi kan lutut kan, kemudian dari lutut ke kaki. Pak dibalik gimana? Boleh. Ya. Nah itu. Kemudian ada yang dinamis. Contoh yang dinamis itu menumbuhkan kepala ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. Kamu yang dulu. Ya, seperti pada tangan tadi di depan dada 2 kali, ke depan 2 kali. 1, 2, 3, 4. Yang dinamis kalau kayak ini dibantu dengan orang lain. Dibantu. Misalkan ketika kita meregangkan tangan setelah terjadi biofem itu apa namanya ya, mendapatkan kontraksi yang maksimal setelah rasa sakit didorong oleh tenaga setelah dorong ya. Misalkan ini contoh saja ya, didorong sampai kontraksi kita lawan. Jadi ada kontraksi otot yang satu mendorong ke sebelah lawan. Jadi ada 3 perbedaan ya, 3 perbedaan pemanasan. Itu inti, misalkan itu mau olahraga yang berat ya, yang apa yang ringan maksudnya. Jalan kaki. Nah jadi seperti itu ya. Terakhir pendinginan. Untuk pendinginan juga sama Bu, mirip-mirip dengan pemanasan. Gerakannya yaitu untuk merelaksasi otot. Kalau tadi untuk memanaskan, sekarang merelaksasi otot supaya setelah melakukan aktivitas fisik nih kan. Yang digarisbawahi secara lain adalah aktivitas fisik. Ibu karena di buminya belum pelajaran bahwa merasakan mana enggak masyarakat apa istilahnya dari awal gitu kan. Kalau tadi untuk membuat otot menjadi panas untuk pemanasan atau untuk pendinginan untuk relaksasi setelah kegiatan supaya tidak tegang. Karena Bu bagi orang yang tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik terus tiba-tiba mereka melakukan aktivitas fisik misalnya beli pegal-pegal gitu kan, karena sebetulnya pegal itu adalah proses pembentukan otot kita, jadi itu perlu dipencet, nggak usah minum obat. Iya itu kesalahan jangan, karena itu memang sengaja kita lukai kita semuanya membentuk otot yang baru yang lebih kuat. Terus ibu-ibu juga jangan khawatir ya, karena ini bisi kedua orang kali di bumi istri, karena kianya di olahraga ini paradigma yang terjadi masih di istri semua aku lebih kamar lagi ibu ngangkat tangan dan relasi tidak jika ada kan ya, karena ada di ibu itu inilah yang istimewanya ya. Ibu itu punya hormon pembentuk otot, jadi pahami Pak. Nah itu ada di pola tindakan kita pasca baru olahraga. Bukan berdasar olahraga, ya pas olahraga, jangan cimolok, dari ngobrol dari makan bakso gitu kan, atau langsung duduk. Kan si ototnya terputus sama otot-ototnya. Jangan dulu, saya sangat tidak merekomendasikan terus olahraga langsung duduk. Tapi jalan dulu.
Jangan di tempat mau berdiri. Kalaupun mau duduk, jangan di kursimu di bawah aja. Luruskan kakinya sama bagus. Sampai di saksudnya dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sebetulnya kami pun guru-guru ibu-ibu itu sudah berbicara olahraga senam, tapi ini tidak terasa ini mungkin sudah tahun kedua dan tidak terrealisasi. Nah, ada usulan di mana ini kan kalau sudah bagus kalau berjalan, karena akan sesuai lagi jika sekolah juga punya lagu senam khusus, kemudian gerakannya khusus. Ketika pas kegiatan senamnya, sebenarnya ada gerakan bukan menjadi yang siap. Terima kasih Pak Gus. Kebetulan di samping Ibu adalah guru bidang seni. Kebetulan kita dapat menciptakan lagu khusus untuk sampai sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya nama hati Allah dan kalau lama-lama muka dari saya pribadi mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan tugas kami di bukti karya berbagai praktik baik telah kita lalui bersama. Kita tutup kegiatan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.